partainya mencabut surat keputusan terdahulu yang mendukung Anies Baswedan. Setelah putusan nomor 60, PDIP bakal mengusung kandidat secara mandiri. Hai Sobat Nergiku, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Fatan, kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Antara lain soal putusan MK hingga soal politik. Nah, berita 5 terpopuler itu berjudul Gus Yahya sebut Mubes Ulama NU di Bangkalan segerombolan pengangguran kumpul. Jadi dalam berita ini disebutkan bahwa sejumlah kiai dari Nahdlatul Ulama atau NU mengikuti musyawarah besar alim ulama NU di kediaman Syekhona Khalil Bangkalan pada minggu lalu. Nah, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengatakan NU adalah organisasi kemasyarakatan resmi, bukan didirikan para pengangguran. Gus Yahya menganalogikan NU seperti presiden ketika menghadapi desakan sidang istimewa MPR dari segerombolan pengangguran. Dia mengatakan, apa Pak Presiden mikir, tidak perlu, biarin saja ya itu. Begitu juga dengan kami, ya nggak kami pikirkan, kata Gus Yahya di kantor PCNU Surabaya Senin. Who are you? Terkait pernyataan pada kiai peserta Mubes Bangkalan yang mengeklaim mendapat dukungan dari seluruh PCNU, Gus Yahya menyebut hal klaim-klaim seperti itu biasa dilakukan oleh pengangguran. Nah, sebelumnya, Mubes Ulama di kediaman Syekhona Khalil Bangkalan menghasilkan 8 poin kesepakatan bersama. Pertemuan itu dihadiri mantan Ketua Pengurus PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan mantan Wakil Ketua PWNU Jatim, Kiai Haji Abdus Salam Sohib atau Gus Salam. Keduanya adalah pimpinan Tanfiziyah PWNU Jatim masa hikmat 2018 sampai 2023 yang dicopot oleh PBNU sebelum konferensi wilayah NU Jatim. Adapun 8 poin dihasilkan pertama, ini antara lain, PBNU hasil Muktamar Lampung telah nyata-nyata melanggar berat terhadap konun asasi, ada RT, perkum, etika, dan moral dalam berorganisasi. Kedua, PBNU Muktamar Lampung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek politisasi institusi NU dan menjadikan NU sebagai alat politik merebut kekuasaan yang menabrak aturan organisasi dan Khitab 1926. Ketiga, Mubes sepakat membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU sekaligus persiapan Muktamar Luar Biasa NU. Nah, sisanya silakan Sobat Nergiku membaca di akun JPNN. Berita ini mendapat sorotan dari teman-teman Sobat Negeriku. Kita ambil 2 komentar. Pertama itu dari Nuruliah 14. Yuk, udah yuk berantemnya, malu sama umat agama lain, ormas agama berantem seperti ini. Kemudian ada juga dari Khoridin Nahib. Umat lagi banyak yang hidup susah ekonominya, ormas malah sibuk sana sini. Ada yang sibuk main tambang, ada yang sibuk berantem. Ya, kita berharap sih NU itu kembali kepada semangatnya seperti dulu ya, 1945, memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan kayak berantem politik receh seperti ini. Harusnya NU membawa organisasi itu ke kancah dunia, mengharumkan Indonesia. Apalagi jangan main tambang lah, terlalu receh. Selanjutnya, berita keempat itu berjudul Persis Skenario, Jokowi sudah mengganti orangnya Megawati. Selanjutnya, nah, dalam berita ini disebutkan bahwa kolumnis Kondang Dahlan Iskan menyebut rencana reshuffle kabinet di ujung pemerintahan Presiden Jokowi sudah terjadi sesuai skenario. Dalam tulisannya, Dahlan menulis semuanya persis sesuai dengan skenario sampai ke tanggal-tanggalnya, termasuk tanggal dilakukannya pergantian anggota kabinet periode kedua Presiden Jokowi kemarin. Dalam esai berjudul Akselerasi Yasona itu, Dahlan menulis babak pertama dari skenario itu, yaitu Airlangga mundur dari jabatan Ketum Partai Golkar. Sudah dilakukan tepat waktunya, guyonnya saat duduk dimanapun, kini Airlangga enggan berdiri, khawatir kursinya direbut orang.
Babak kedua Rapim Partai Golkar juga sudah terjadi. Itu pun sesuai dengan skenario tanggalnya dan personalianya. Jadwal berikutnya pergantian Menkumham Yasona Lawli harus sebelum tanggal 20 Agustus sebelum Munaslup Golkar. Nah, Dahlan menyebut itu sudah terjadi. Yasona yang PDP Perjuangan diganti oleh Supratman Andi Adgas dari Partai Gerindra. Menurut Dahlan, publik sudah tahu babak selanjutnya siapa yang bakal menjadi ketum Partai Golkar. Pastilah Bahlil Lahadalia yang mendapat jabatan baru sebagai Menteri ESDM. Meski dari profesional, Arifin Tasrim yang diganti Bahlil diidentifikasikan sebagai orangnya Ketua Umum PDP Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, tulis Dahlan. Dahlan menilai yang bukan analisis politik pun tahu hasil Munaslup Golkar harus dimintakan pengesahan pemerintah. Minimal SK pengesahan dari Menkumham. Prosedur itu harus cepat, sudah harus ditandatangani sebelum 25 Agustus. Maksudnya agar Ketua Umum yang baru bisa menandatangani surat rekomendasi pencalonan para kepala daerah sebelum pendaftaran di KPU tanggal 27 Agustus. Dahlan mengatakan bahwa Yasona belum terbukti menghambat skenario itu atau akan menghambat, namun bukti tidak penting. Di pengadilan pun bukti juga kalah oleh lembaran Benjamin Franklin, apalagi ini bukan proses peradilan, ini proses politik. Menurut Dahlan, semua yang terjadi itu harus diterima apa adanya. Presiden punya hak prerogatif, pun di masa injury time. Periodisasi kepresiden tidak mengenal istilah injury time, kata Dahlan. Apakah semua yang terjadi itu kejam? Tidak. Apakah semua yang terjadi itu bisa benarkan? Bisa. Apakah semua yang terjadi itu legal? Sangat legal. Apakah ada peristiwa politik yang lebih dahsyat dari ini? Sekarang ada. Emang apa sih nggak boleh? Oleh karena itu, Dahlan menilai publik tidak perlu terus-menerus geleng-geleng kepala melihat yang terjadi dalam politik saat ini. Anda masih ingat jargon akselerasi pembangunan 25 tahun? Itu adalah buku induk. Untuk mengawali Orde Baru, itu adalah tahapan pembangunan jangka panjang yang terencana agar negara bisa tinggal landas menuju kemajuannya. Intinya tulisan Dahlan ini masih panjang, silakan Sobat Negeriku membaca langsung di akun JPNN. Berita ini juga mendapat sorotan ya dari Sobat Negeriku. Pertama itu dari Da Vinci Hippie. Setelah diobok-obok Golkar, sekarang obok-obok kabinet. Jokowi cocok jadi sutradara daripada jadi presiden. Jangan-jangan yang dibilang Hasto sesuai rekaman itu memang artinya benar. Lalu ada juga dari Ken Situmorang. Jokowi melakukan semuanya demi rakyat, tanda tanya. Oh, tentu tidak. Semua demi haus kekuasaan dan demi ekspansi keluarga. Selamat ya Pak Jokowi bermain cantik untuk keserakan. Semoga hidupmu aman di masa tua. Ya apapun itu, semoga elit negeri ini tersadarlah pentingnya menjaga demokrasi dan mengawal negara ini sesuai semangat reformasi. Jangan sampai kita terlalu dikontrol oleh satu orang yang rakus dengan kekuasaan. Berita ketiga itu berjudul MK ubah syarat pilkada, PDIP bisa mengusung Cagup Jakarta melawan Kim Plus. Nah, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan partai politik yang memperoleh suara sebesar 7,5% di parlemen daerah atau DPRD pada pemilu bisa mengusung sendiri calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dengan begini, PDIP disebut bisa mengusung sendiri calonnya di Pilgub Jakarta. Perkara ini diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora yang putusannya dibacakan di gedung MK pada Selasa kemarin. Sebelumnya, Partai Buruh dan Partai Gelora ini menggugat Undang-Undang Pilkada. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan pasal 40 ayat 3 yang termaktub dalam Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Isi pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada adalah dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Pada putusan MK kemarin, ada juga yang memberikan komentar, itu pengamat politik
atau anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Titi Anggraini. Dia menilai putusan ini membuat PDIP bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada Jakarta, sebab PDIP memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Titi mengatakan itu melalui akunnya di X pada Selasa kemarin. Berita ini mendapat komentar dari Sobat Negeriku. Pertama itu dari Disa Swidi. Kirain drama politik udah kelar setelah Pilpres selesai, alah masih ada juga. Pejabatnya sibuk sama politik, rakyatnya sibuk cari uang sampai tipes. Lalu ada Torik Wandi, PDIP lawan orang-orang, bakalan seseru apa pilkada kali ini guys? Rame nih, siapin popcorn, kata Torik. Ya, putusan MK ini cukup mengejutkan ya, bahkan hari ini Badan Legislasi di DPR melakukan perkumpulan untuk merevisi undang-undang tentang pilkada. Karena dalam putusan MK itu ada salah satu putusan yang menyebutkan soal usia cagup, yang di situ putusannya 30 tahun usia maksimal, atau mungkin seperti itu bunyinya, di mana ini membuat anak putra Jokowi, Kaisang, tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau di konsentrasi gubernur. Namun kita berharap ya, semoga politisi-politisi kita berpikir logis lah buat demokrasi ini lagi, kembali lagi soal demokrasi, karena kan kalau terlalu banyak di otak-atik konstitusi dan membuat undang-undang secara ugal-ugalan, itu kan yang terancam justru negara dan generasi selanjutnya. Nah, berita kedua itu berjudul Saihu belak-belakan ungkap alasan PKS batal mengusung Anies Baswedan. Jadi, Presiden PKS Ahmad Saihu mengungkapkan alasan partainya mencabut surat keputusan terdahulu yang mendukung Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai paslon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Dia menjelaskan PKS sudah menerbitkan SK terbaru untuk Pilkada Jakarta dengan mendukung Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Suswono. Saihu beralasan SK rekomendasi untuk Anies dicabut karena Anies tak kunjung bisa menemukan rekan koalisi. Saihu menyebut kursi PKS di DPRD DKI Jakarta hasil pemilu 2024 sebanyak 18 kursi, sehingga tidak bisa mengusung paslon secara mandiri, harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, menurut Saihu, Anies Baswedan enggan kunjung mendapat SK dari partai lain selain PKS. Sejak itulah kemudian kami mencabut SK usungan terhadap Anies dan Sohibul Iman. Berita ini juga mengejutkan banyak pihak ya. Tapi setelah putusan MK kemarin, semoga PKS bisa melihat atau putar balik lah untuk mendukung Anies. Karena kalau cuma satu paslon, apalagi paslon melawan kota kosong, itu kan sangat-sangat gagal lah kita sebagai negara berdemokrasi. Nah, berita terpopuler itu berjudul Pasca Putusan MK nomor 60, PDIP bakal usung kandidat sendiri di Jakarta dan di Jawa Barat. Jadi, Ketua DPP PDIP, Dedi Yefrisitorus, menyebut partainya menyambut positif putusan terbaru MK dengan nomor 60/PUU strip XX 11/2024. Menurut Dedi, PDIP merasakan upaya penguasa untuk menjegal PDIP agar tak bisa mendukung kandidat. Nah, ex-aktivis Walhi ini mengatakan setelah putusan nomor 60, PDIP bakal mengusung kandidat secara mandiri di daerah yang dikuasai oleh oligarki parpol. Dia mengatakan, kami memastikan bisa maju di daerah-daerah yang selama ini dikuasai oligarki tertentu seperti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jember, Banten, Papua, dan sebagainya. Dedi melanjutkan, putusan nomor 60 juga membuat politik mahar dalam pilkada tingkat provinsi, kabupaten, kota bisa ditekan seminimal mungkin. Dedi mengatakan partainya mau tidak mau dipaksa mengusung orang-orang terbaik sebagai kandidat dalam konsentrasi politik. MK sebelumnya memutuskan parpol yang memperoleh suara sebesar 7,5% di parlemen daerah atau DPRD pada pemilu bisa mengusung sendiri
calon gubernur dan calon wakil gubernur. Itu di berita yang sebelumnya kita bacakan. Berita ini kena menjadi terpopuler di JPNN pada pekan ini juga mendapat banyak komentar dari Sobat Negeriku. Namun lagi-lagi kita ambil 2 komentator. Pertama itu datang dari Nisa Kilia. Dia bilang PDIP versus everybody. Dah usung aja Anies Ahok. Daripada berseteru mending keduanya disatukan. Jokowi dan Prabowo aja bisa jadi bestie, Anies dan Ahok pun bisa. Lalu ada juga dari Giri Putri. PDIP bukan partai kaleng-kaleng, sudah ditempa banyak pengalaman. Kalaupun kalah dikit nggak apa-apa, nanti juga bangkit lagi. Nah, tapi kalau soal kemauan Nisa Kilia ini tampaknya sulit terjadi. Emang apa sih nggak boleh? Ahok itu sudah pernah jadi gubernur sehingga tidak bisa menjadi calon wakil gubernur. Balik lagi soal tadi, semoga di Jakarta sendiri kita berharap banyak kandidat yang bertarung lah, sehingga masyarakat bisa memilih banyak pilihan. Kita tahu Kim Plus itu mengusung RK dan Suswono, dan kita berharap Anies ataupun ada lagi Ahok, jadi ada 3 kandidat, sehingga rakyat bisa memilih siapa kandidat yang mereka inginkan untuk memimpin Jakarta. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Buat Sobat Negeriku, jangan lupa subscribe, like, komen akun JPNN di YouTube. Sampai jumpa minggu depan bersama gua Fatan. Dah.